Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandriana dari program studi Teknologi Pangan semester 4 Fakultas Teknik Universitas Islam Alia Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan tentang air dalam bahan pangan. Yang pertama itu pentingnya air dalam bahan pangan. Air memainkan peran penting dalam komposisi dan sifat bahan pangan. Ia menyumbang sebagian besar dari bobot bahan pangan, mempengaruhi tekstur, rasa, dan daya simpan. Tanpa kandungan air yang tepat, produk pangan tidak akan diproses, dikonsumsi, ataupun disimpan dengan baik. Definisi dan fungsi air pada bahan pangan. Definisi air. Air adalah komponen utama dalam bahan pangan yang secara kimiawi terdiri dari molekul-molekul H2O. Air dapat hadir dalam bentuk cair, padat, ataupun gas. Yang kedua, fungsi air. Air memiliki peranan penting dalam menjaga tekstur, kelembaban, dan karakteristik fisik bahan pangan. Air juga berperan dalam aktivitas mikrobiologis dan reaksi kimia selama proses pengolahan. Interaksi yang ketiga, interaksi air. Air dapat berinteraksi dengan komponen lain seperti protein, karbohidrat, dan lemak melalui ikatan hidrogen, mempengaruhi sifat fungsional dan sensoris bahan pangan. Yang selanjutnya itu ikatan kimia dan ikatan kovalen dalam air. Ikatan kimia. Air merupakan senyawa yang terbentuk dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ikatan kimia mengikat atom-atom ini adalah ikatan kovalen, yaitu ikatan antara 2 atom yang saling berbagi pasangan elektron. Ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen dalam air bersifat polar, artinya didistribusi elektron tidak merata, atau oksigen menarik elektron lebih kuat daripada atom hidrogen, sehingga molekul air memiliki muatan negatif pada sisi oksigen dan muatan positif pada sisi hidrogen. Kepolaran molekul air. Kepolaran molekul air menyebabkan air memiliki sifat unik, seperti titik didih yang tinggi, tegang, permukaan yang tinggi, dan kemampuan untuk melarutkan berbagai zat. Yang selanjutnya itu interaksi antar molekul air. Gaya tarik-menarik antar molekul air yang bersifat polar atau ikatan hidrogen juga mempengaruhi sifat-sifat air seperti kemampuan untuk mengikat zat lain dan menjaga menjadi pelarut yang baik. Yang selanjutnya itu tipe-tipe air pada bahan pangan. Yang pertama itu air bebas. Air bebas adalah air yang tidak terikat dengan komponen lain dalam bahan pangan. Air bebas mudah menguap dan tersedia untuk reaksi kimia. Yang kedua, air terikat. Air terikat adalah air yang secara fisik maupun kimia terikat pada komponen lain dalam bahan pangan seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Air terikat sulit diuapkan. Yang ketiga, air kristal atau kristalin. Air kristalin adalah air yang terikat secara kristal pada tekstur bahan pangan seperti pada es krim dan garam. Air kristalin hanya dapat dibebaskan melalui proses pemanasan. Yang selanjutnya adalah kadar air dalam berbagai jenis bahan pangan. Kadar air dalam bahan pangan bervariasi tergantung pada jenis dan karakteristik masing-masing produk. Makanan kering seperti beras, beras, tepung, dan roti umumnya memiliki kadar air yang rendah sekitar 5-15%. Sementara itu pada bahan pangan segar seperti buah dan sayuran dapat mengandung air sebesar 80-95%. Jenis bahan pangan. Daging dan produk olahan, kadar air rata-ratanya itu 60-75%. Ikan dan produk olahan, rata-rata airnya itu 70-85%. Susu dan produk olahan, rata-rata kadar airnya itu 80-90%. Pada buah-buahan 80-95%. Pada sayuran 75%-95%. Pada serealia dan produk olahan 5-12%. Kacang-kacangan yaitu 5-10%. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar air pada bahan pangan.
1. Suhu lingkungan. Suhu yang tinggi dapat meningkatkan laju penguapan air dari bahan pangan. Sementara itu, suhu rendah dapat mempertahankan kandungan airnya. Yang kedua, kelembaban relatif. Kelembaban udara yang tinggi mencegah air dari bahan pangan menguap, sedangkan kelembaban rendah mempercepat penguapan. Yang ketiga, komposisi kimia. Senyawa-senyawa penyusun bahan pangan seperti protein, karbohidrat, dan lemak dapat mempengaruhi ikatan dan mobilitas air. Metode pengukuran kadar air dalam bahan pangan. Penentuan kadar air dalam bahan pangan merupakan hal yang penting untuk memastikan kualitas dan daya simpan produk. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kadar air, yaitu antara lain 1. Metode pengeringan 100%. Salah satu metode paling umum adalah pengeringan sampel dalam oven pada suhu tinggi untuk menghilangkan seluruh kandungan air. Metode yang kedua, metode destilasi atau 99,5%. Metode lain adalah destilasi air dari sampel menggunakan pelarut organik yang tidak bercampur dengan air. Metode yang ketiga yaitu elektrik atau 98%. Pengukuran kapasitasi atau restansi sampel dapat digunakan untuk mendeteksi kandungan air secara cepat dan akurat. Pemilihan metode tergantung pada jenis bahan pangan, tingkat akurasi yang dibutuhkan, serta ketersediaan alat dan waktu analisis. Metode yang tepat akan menghasilkan data kadar air yang dapat dipercaya untuk pengendalian kualitas. Yang selanjutnya itu pengaruh kadar air terhadap kualitas dan daya simpan bahan pangan. Kadar air memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas dan daya simpan bahan pangan. Air dapat memengaruhi tekstur, warna, rasa, dan aroma pada bahan pangan. Selain itu, air juga berperan dalam pertumbuhan mikroorganisme yang dapat mempercepat kerusakan. Bahan pangan dengan kadar air yang terlalu tinggi lebih rentan terkena terhadap kontaminasi mikroba dan reaksi kimia. Sebaliknya, bahan pangan dengan kadar air yang terlalu rendah dapat menjadi kering, keras, dan kehilangan nutrisi. Air dalam bahan pangan. Air merupakan komponen terpenting dan terbesar dalam bahan pangan. Air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa makanan kita. Kandungan air dalam setiap bahan pangan baik nabati maupun hewani berbeda-beda. Air memiliki rumus H2O. Struktur kimia dari air yaitu H2HOH. Air dalam keadaan cair, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Memiliki 3 fase yaitu cair, gas, dan padat. Pada tekstur normal bumi. Memiliki kalor jenis yang tinggi sehingga dapat menyerap sejumlah panas atau kalor. Memiliki tegangan permukaan yang tinggi sehingga berguna untuk gaya kapilaritas air. Bersifat polar, mudah membentuk senyawa polar dan ion. Memiliki titik didih yang tinggi. Peran air dalam bahan pangan. 1. Pembawa zat-zat makanan dan sisa-sisa metabolisme. 2. Sebagai medium reaksi kimia dan enzimatis serta biopolimer senyawa lainnya. Yang ketiga, dapat mendispersikan berbagai senyawa yang ada dalam bahan makanan. Yang keempat, dapat melarutkan berbagai bahan seperti garam, vitamin, yang larut air, mineral, dan senyawa-senyawa lainnya. Yang kelima, sebagai pelarut universal pada semua ion dan polar. Yang keenam, mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa makanan. Yang ketujuh, mempengaruhi kesegaran, kestabilitasan, dan daya simpan bahan pangan. Yang kedelapan, menentukan tingkat resiko keamanan pangan. Air dalam bahan pangan. Kemampuan air untuk terlepas dari bahan pangan bergantung pada keterikatan air dan jumlahnya di dalam bahan pangan. Air dalam bahan pangan umumnya disebut air terikat atau bund water. Strategi pengendalian kadar air dalam bahan pangan. 1. Pengeringan. Mengurangi kadar air dengan pemanasan atau pengeringan alami. Yang kedua, pengawetan secara kimia. Menggunakan bahan pengawet yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga,
pengemasan vakum, mengeliminasi kontak dengan udara untuk mencegah penyerapan uap air. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengontrol kadar air dalam bahan pangan meliputi pengeringan, pengawetan secara kimia, dan pengemasan vakum. Melalui teknik ini kadar air dapat diturunkan dan stabilitas produk dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Dalam ringkasan materi ini, air memainkan peran penting dalam bahan pangan, mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan mikrobiologisnya. Menjaga kadar air yang tepat sangat penting untuk menjaga kualitas dan daya simpan bahan pangan. Beberapa saran untuk mengelola kadar air bahan pangan adalah: 1. Menggunakan metode pengukuran kadar air yang akurat. 2. Mengontrol faktor-faktor yang mempengaruhi kadar air seperti suhu dan kelembaban. Yang ketiga, menerapkan teknik pengeringan atau pengemasan yang sesuai dengan untuk mempertahankan kadar air yang diinginkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.